Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira Aulia akan menjelaskan peran-peran Indonesia dalam perdamaian dunia dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Yang pertama, ada peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 28 September 1950 yang lalu, Indonesia resmi menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Momen bersejarah ini didapatkan Indonesia setelah mendapatkan suara bulat dari para negara-negara anggota PBB kala itu. Sebagai anggota, pencapaian Indonesia di PBB cukup besar. Salah satunya ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 1974 sampai 1975. Kemudian, Indonesia untuk kedua kalinya terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 1995 sampai 1996. Indonesia bahkan terpilih ketiga kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa bakti 2007 sampai 2009. Tak hanya itu, Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan Hak Asasi Manusia yang dipilih pada tahun 2006. Bahkan pada periode 2007 sampai 2010, Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM. Lalu pada tanggal 8 Juni 2018, Indonesia telah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019 sampai 2020. Bersama Jerman, Afrika Selatan, Belgia, dan Republik Dominika, Indonesia akan memulai masa tugasnya pada tanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Keanggotaan Dewan Keamanan PBB Indonesia tersebut merupakan yang keempat kalinya. Yang kedua ada peran Indonesia dalam Organization of Islamic Cooperation atau Organisasi Kerja Islam. Organisasi Kerja Islam atau OKI dibentuk pada 22 sampai 25 September 1969. Organisasi itu mewadahi negara-negara Islam atau negara dengan banyak penduduk muslim. Anggotanya ada 57 negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia punya peranan penting dalam OKI. Peran Indonesia dalam OKI antara lain yang pertama mengakui kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan, kedua membela Pakistan dalam konflik dengan Hindia, ketiga menyelesaikan pertikaian Moro dengan pemerintahan Filipina. Yang keempat, Indonesia diminta memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front dengan pemerintahan Filipina. Yang kelima, menjadi tuan rumah pada tahun 1996. Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat menteri KTM OKI ke-24 di Jakarta. Mendukung reformasi OKI. Dikutip dari situs LIPI, penelitian Muhammadiyah Fahri Ghafoor menyebut Indonesia mendukung reformasi OKI sebagai wadah untuk menjawab tantangan umat Islam memasuki abad ke-21. Pada penyelenggaraan KTT OKI ke-14 di Dakar, Senegal, Indonesia mendukung pelaksanaan OIC 10 Years Plan of Action. Dengan diadopsinya piagam ini, Indonesia memiliki ruang untuk lebih berperan dalam memastikan implementasi reformasi OKI tersebut. Indonesia menjadi contoh bagaimana demokrasi bisa berjalan di negara dengan penduduk mayoritas muslim. Yang ketiga ada peran Indonesia dalam ASEAN. ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations atau dalam bahasa Indonesia adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Sebagai salah satu pendiri, Indonesia memiliki peran penting dalam ASEAN. Berikut adalah penjabarannya. Yang pertama, pendiri ASEAN. Indonesia berperan penting dalam pendirian ASEAN. Ketika mendirikan ASEAN, Indonesia diwakili oleh Adam Malik, penggagas komunitas keamanan ASEAN. Yang kedua, peran Indonesia lain di ASEAN adalah menggagas komunitas keamanan melalui Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Committee, ASC. Yang ketiga, penyelenggara KTT pertama. Peran penting Indonesia lainnya dalam ASEAN adalah sebagai penggagas konferensi tingkat tinggi atau KTT pertama. KTT ASEAN pertama diselenggarakan di Bali pada 23 sampai 25 Februari 1976. KTT merupakan pertemuan puncak para pemimpin anggota ASEAN. Turut andil dalam SEA Games. Peran Indonesia lainnya di ASEAN adalah turut andil dalam pesta olahraga Asia Tenggara yakni SEA Games. SEA Games adalah festival multi olahraga untuk kawasan Asia Tenggara yang dihelat setiap 2 tahun sekali. Segitu saja penjelasan yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.